tolong ampuni mereka detik-detik terakhir. Wah, cara mengerti mujizat itu beda sekali. Ini saya jelasin dari satu sisi ya. Maka saudara akan melihat Allah yang tidak terselami. Kita baca ya, Mazmur itu kalau bilang begini, semua perempuan yang baca. 1, 2, 3. Iya. Pemazmur gambarkan Allah itu melalui laut jalanmu. Lorongmu itu melalui muka air dan luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Di China itu ada seseorang pergi perang, lalu pedang saktinya itu katanya jatuh. Waktu dia pergi naik perahu, pedang saktinya jatuh. Lalu dia bilang, celaka, kasih tanda merah di atas. Saya mau menyelam ke bawah, saya mau ambil pedang saya. Stupid kan, lucu ya. Kasih tanda merah di atas. Saya terjun ke bawah, saya akan ambil pedang saya. Kira-kira pemazmur tuh mau bilang gitu. Seperti aku tuh tenggelam di dalam lautmu. Nggak ada tanda Tuhan jejak kakimu. Dia mau kasih tanda merah, di situ pedangnya jatuh. Dia turun ke bawah, pedangnya ya udah habis di tengah-tengah lautan. Bagaimana mau menyelami lautan? Memikirkan lautan aja nggak sanggup, apalagi memikirkan Tuhan. Sepertinya, aku waktu memikirkan Engkau Tuhan, seperti sebuah pedang yang jatuh di antara lautan, langsung aku tenggelam di dalam lautanmu. Begitulah Tuhan. Jadi saudara jangan pikir Tuhan itu, ya kita bisa ada saat-saatnya loh saudara. Aku gak mengerti jalanmu. Tadi yang dinyanyikan sama keluarga Bapak Tanen itu, poin yang pertama adalah lagu yang dinyanyikan oleh anak yang buta ya Bu. Siapa namanya? Kesia ya? Iya. Gracia. Yang dari lahir, yang papa mamanya bergumul anak yang catat. Bukan cuman buta Bapak Ibu, satu matanya itu keluar ya. Lebih besar keluar daripada kalau Bapak Ibu browsing di YouTube. Jadi papanya itu malu punya anak dan waktu dia kecil itu keluar lendir. Sehingga orang-orang takut seperti kena tular ya. Jadi bayangkan saudara anak perempuan matanya itu keluar, yang satu lebih kecil dan dia buta seumur hidup. Dia bikin lagu ini yang tadi, walaupun dapat melihat. Saya gak bisa lihat Tuhan, tapi saya tetap satu saja percaya. Ya, saya gak bisa jelaskan kenapa saya buta, Papa saya juga gak bisa jelaskan. Tapi saya belajar mengikut Engkau. Kadang-kadang itu anak-anak kecil itu hatinya lebih tulus ya, lebih terbuka di hadapan Tuhan, yang lebih percaya. Anak-anak itu gampang percaya, saudara. Next ya. Nah, maka ini ada habis rada sedih sedikit, kadang-kadang ya agak gembira dikit. Satu kali Abu Nawas itu melihat 4 orang anak berebut permen. Rebutan permen, satu kantong permen. Abu Nawas tanya, saya yang bagi. Nggak bisa, Bapak pasti pilih kasih. Terus dia tanya, kamu mau saya bagi menurut cara Tuhan atau cara Abu Nawas? Wah, 4 anak langsung mikir, Abu Nawas bisa berdosa. Bagi permen berdasarkan cara Tuhan. Oh, rohani ya. Oke, saya bagi permen menurut cara Tuhan. Anak-anak langsung bayangkan Tuhan kalau bagi permen itu selalu apa? Adil, sama rata, sama rasa. Lalu Abu Nawas bagi, ambil. Yang ini dapat 1 genggam. Yang ini tuk 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 3. Yang ini tuk tuk 2. Yang ini tuk. Langsung anak-anak ngomel, baginya pakai cara Abu Nawas atau pakai cara Tuhan? Tadi minta apa? Cara Tuhan. Ya ini cara Tuhan. Masa sih ini cara Tuhan? Ngerti maksudnya? Kalau cara manusia baginya itu sama. Walaupun sudah sama, timbang. Siapa tahu sana lebih berat. Timbang. Kalau bisa lihat, expired enggak? Gitu kira-kira. Itu caranya manusia, curiga selalu. Selesai. Maka Abu Nawas bilang, ini caranya Tuhan. Bener ya? Walaupun itu cerita lucu-lucu, tapi kan Alkitab bilang begitu. Orang kagak habis ngerti, lu kasih sama dia 5, yang sini 2, yang sini 1. Ini bikin kecemburuan sosial kalau begini caranya. Bisa bikin berantem. Maunya manusia itu apa? 5, aku 10. Egois lagi deh keluar. Egois lagi. Jadi itu tidak terselami ya. Kadang-kadang kita tuh butuh waktu yang seperti saya sharing Abraham ya. Butuh waktu untuk please jangan marah-marah dulu sama Tuhan. Setelah lewat baru kita lihat ke belakang. Oh, makanya suami saya bilang nanti ya kita kalau ke surga itu ketemu Tuhan. Pasti banyak orang yang oh gitu-gitu kan. Oh paduan suara, oh saudara kita ketemu. Oh berapa males gua di dunia dulu Tuhan.
gitu ya. Oh, betapa aku tidak menghargai anugerahmu, baru sadar. Oh, maksud Tuhan itu toh, gitu ya. Paduan suara oh kata suami saya di surga, karena baru sadar banyak yang kita nggak mengerti. Maka nanti Bapak Ibu kalau pulang ke rumah ya, ini scanning cepet aja. Ayub itu tanya sama Tuhan. Caranya Tuhan apa? Pasal 38 sampai 40 Ayub habis digempur sama Tuhan dengan banyak pertanyaan. Coba buka dikit ya. Coba buka dikit. Bagaimana caranya Tuhan menjawab Ayub. Ya, pasal 38 sampai 42 ya. Jawab Tuhan kepada Ayub. Saudara akan melihat dimulai dengan kalimat apa? Siapa dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan. Lalu Ayub ayat 3. 1, 2, 3. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Saudara akan lihat itu lucu loh. Tuhan tuh gak kasih penjelasan seperti yang kita mau. Kagak nyambung. Pertanyaannya apa, jawabannya A, B, tapi sebenarnya C. Yaitu apa? Dua-duanya tidak berhubungan, pilihan C. Yaitu apa? Tuhan pamerkan apa? Di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Gitu kan? Apa hubungannya? Di mana gua nggak tahu. Gitu kan? Lalu siapa yang menetapkan ukurannya? Terus nanti Tuhan pamerkan buaya. Tuhan pamerkan kuda Nil. Terus nanti baca di rumah ya. Keledai dipamerkan Tuhan. Lalu burung unta, pasal 39 ayat 18. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kakinya dan diinjak olehnya binatang-binatang liar. Saudara perhatikan ya. Terus itu sampai pasal 40 ayat 19. Itu Tuhan pamerkan seperti naga, leviatan. Pasal 41 ayat 9 itu buaya, terus panjang lebar, ada kuda Nil di situ. Ya, intinya apa? Waktu Ayub tanya, "Kenapa saya menderita?" Tuhan pamerkan seluruh tata surya sebagai miliknya. Intinya Tuhan mau kasih tahu, kamu pertanyaanmu cuma satu. Tahu enggak? Ada banyak hal yang sebenarnya kamu enggak tahu. Ada 1001 hal di dunia ini yang kamu enggak tahu. Kenapa bumi tidak ada yang nopang? Kenapa Tuhan pamerkan seluruh ciptaannya untuk membuat Ayub itu lihat, ya Tuhan, banyak hal saya ini tidak tahu, dan Tuhan tidak harus menjelaskan semua kepada Ayub. Tidak harus. Itu baru namanya iman, saudara ya. Iman tuh kalau dikasih tahu ke depan ya itu bukan iman. Ujian kalau dikasih tahu di depan bukan ujian. Justru pada waktu kita melewati semuanya ya, dan Tuhan menunjukkan kebesarannya atas kedaulatannya. Itu kehebatan Tuhan dalam menjawab pertanyaan Ayub. Next. Ya, mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Bagus ya. Banyak kali kita nggak bisa jelaskan pakai logika kita. Ini kenapa Tuhan belok sini? Kenapa tidak pakai cara ini? Banyak hal kita nggak bisa jelaskan. Tapi waktu mata kita kabur, nggak bisa jelaskan. Kadang air mata terlalu banyak. Pegang satu hal, bahwa Dia Allah yang baik. Percaya itu satu hal. Next saudara, coba lihat ini ditemukan di penjara. Tolong bawa lagi. Bawa lagi. Ke bawah maksudnya. Next. Nah ini menarik ya. Ini ditemukan di penjara waktu camp konsentrasi Nazi. Waktu beberapa itu dibersihkan kotoran-kotoran manusia, dikeluarkan. Ada tulisan dari darah. Ya, berapa orang itu dengan darah yang masih ada tulis di atas tembok. Bentuknya seperti ini. Joseph baca untuk kita. Menarik ya. Tuhan tahu, saudara tahu lagu ini enggak?
Kasih Allah dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang namun mencapai dunia. Refnya gimana? Nana, jangan nana, apa kata-katanya? Mengaruniakan anaknya, betul nggak? Memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni. Saudara, ayat pertama lagu itu kalau saudara browsing di internet, itu ditemukan di tengah-tengah kondisi ketika khusus pemimpin orang-orang Yahudi itu dimasukkan ke satu jail, di satu penjara yang khusus seukuran tubuh manusia saja. Jadi 1 meter kali 1,5 meter. Sehingga maafkan ya, dia buang kotoran di situ, semuanya di situ. Dan hanya orang kasih makanan. Jadi diminta untuk satu menyangkal Tuhan. Saudara, ya indahnya adalah irama lagu itu, maka ayat pertama dari lagu Kasih Allah amat besar ditemukan di ruangan itu. Dipakai tulis dari tangannya, tangan yang dia lukai, dia gigit, dia tulis. Itu ayat yang pertama. Di tengah-tengah kondisi penjara tidak bisa melihat matahari, di tengah-tengah kondisi tidak bisa keluar, dia bisa tulis loh. Kasih Allah itu amat besar dan tak dapat dilukiskan. Waktu membawa menyeret tubuhnya keluar, ada seorang tentara Nazi mengatakan kalimat begini, kita bisa bunuh badannya, tapi kita tidak bisa rampas imannya. Itu kalimat keluar dari. Kita bisa bunuh badannya. Akhirnya dia mati. Waktu digeret keluar seperti kotoran gitu ya. Dibersihkan karena ada orang lain yang mau masuk ke situ. Mereka kaget menemukan bagian ini. Ya, kita nggak tahu ini Nazi yang tahu, ini tentara Nazi ini dia percaya Tuhan atau tidak nggak tahu. Tapi dia masukkan ini luar biasa dari semua itu, dari orang-orang yang dibunuh ada kata-kata iman gini. Bagaimana ya dia lihat kasih Allah sedangkan dia sendiri mati. Bagaimana dia mengatakan amat besar dan tak dapat dilukiskan. Lihat saya menderita, saya nggak bisa apa-apa. Tapi dia bilang enggak, lebih tinggi dari bintang namun menjangkau dunia. Kamu jangan pikir kasih Allah itu nun jauh di sana di bintang-bintang. Saya di tempat kotoran ini pun saya merasakannya. Ada kata-kata itu begitu ajaib saudara. Keluar dibayar dengan pergumulan, dengan penderitaan. Jadi saya setiap kali nyanyikan lagu itu saya ingat ya story behind. Wah luar biasa. Ayat pertama dari lagu itu. Next balik lagi ke atas. Saya minta 5 menit waktu Anda ya Bapak Ibu Saudara. Naik lagi ke atas. Maka Ayub itu melangkah dengan iman. Kita semua pasti tahu iman. Kemarin saya baru dari sekolah Tritunggal di Semarang Bapak Ibu Saudara. Saya baru datang malam hari, pagi hari persiapan semua lalu nyampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Itu saya juga cerita tentang iman, lucu ya. Anak-anak SD itu kalau belajar iman, kalau Pak Tong kan pakai kursi yang ditarik ya. Kemarin anak itu saya tutup, lalu saya bilang, kita semua ada 3 guru akan menjaga kamu. Anaknya di ujung sana, di sini kita bersihkan. Lalu saya bilang, lari ya. Lalu dia ditutup, lucu saudara. Larinya itu gitu ya, lucu. Jadi dia lari ke depan. Jadi lalu diberitahu lagi, lalu baru dia berani lebih cepat ya. Jadi kadang-kadang melangkah dengan iman itu waktu ditutup matanya sungguh menakutkan ya. Sampai saya pernah praktek ini di Surabaya, ada satu anak itu saya bilang, kalau Ibu Mercy bilang duduk, duduk. Matanya ditutup. Ya, ada satu anak itu duduk, pinter loh anaknya saudara. Dia gini. Dia cari, di belakang ini ada kursi enggak? Dia gini, oh baru dia duduk. Ada yang lebih pinter lagi, duduk. Dia gini dulu, baru duduk. Cuma ada satu anak loh saudara, horor banget enggak? Waktu saya bilang, maju 2 langkah. Kita kaget karena depannya itu tembok. Waduh, kalau dia terlalu bersemangat itu tinggal segini. Mundur, mundur. Terus duduk, duduk saudara. Dia yang terlalu berani, kita yang duduk. Gua belum pasang udah duduk gitu kira-kira ya. Gimana nih? Intinya dari 6 anak yang percobaan, 1 itu yang paling berani saudara. Saya pegang dia dari batita ya. Terus saya tanya sama dia, Andrew, you are so good. Kenapa tadi nak kok langsung ngikutin? Tahu gak jawabannya apa? Aku kan muridnya Lause, aku kan muridnya Bu Mercy dari TK Playgroup.
Nggak nyambung. Terus kenapa? Aku tahu loh semersi baik. So sweet. Wow, so sweet saudara. Sampai diem, hah? Jawabnya polos banget. Aku tahu kan, lo semersi baik. Lo kan gak akan bikin aku jatuh. Dia balik. Saya sampai kembali lagi, Tuhan. Tolong ya, kami bisa menikmati di dalam mata yang tertutup ini. Saya gak bisa lihat, tapi saya tahu hatimu Tuhan. Bahwa engkau baik, kau tidak akan mencelakakan saya. Anak itu bilang apa? Saya kenal kamu dari playgroup kira-kira. Saya tahu kamu baik, kamu tidak akan bikin saya jatuh. Walaupun tadi itu belum siap-siap kok saudara ya. Jadi saya bukan Tuhan, saya bisa. Tapi saya akan belajar, itulah anak-anak ya. Melangkah dengan iman. Mau kita kan kelihatan. Kayak gitu ya semua. Lalu kadang-kadang empuk enggak? Masih nanya nih, kursinya empuk enggak? Gitu kira-kira ya Pak. Ada kutunya enggak? Masih ngelunjak. Masih banyak yang kita tuntut. Nah, langkah iman. Keterbukaan, berani terbuka saudara. Kenapa saudara takut berjalan dengan Tuhan? Seolah-olah ada orang bilang gini, saya paling takut loh Bu Mercy. Kalau semua udah lancar, biasanya Tuhan itu gak suka. Jadi saudara jangan paranoid seolah-olah Allah kita tuh Allah yang kejam. Lalu anti kebahagiaan, cinta penderitaan. Lalu kagak bisa tenang di sorga sebelum membuat Anda dan saya menderita. Ya, jadi Allah yang menakutkan. Jadi saya bisa bilang, ini nih kita udah 5 tahun baik-baik saja loh Bu Mercy. Nanti tahun depan ini gimana ya? Saya bilang, loh ibu ini paranoid tuh. Ibu kira Tuhan tuh kurang kerjaan di sorga, haus permainan, hausin, wah ini dikasih sakit, oh lalu gua tontonin. Itu berantem sama sana. Ibu kira Tuhan tuh kayak gitu. Hina kali Tuhan yang saudara pikirin ya, bisa mencurigai Tuhan kayak gitu. Tapi jangan ketawa-ketawa saudara. Kadang itu Anda bisa mikir gitu, ini gue udah enak-enak nih hidup 10 tahun nih kagak ada penderitaan nih. Jangan-jangan tahun depan nih gitu ya. Apalagi Allahnya di reform cinta penderitaan gitu ya. Kalau di sana Allahnya cinta, wah kemakmuran, kebahagiaan. Kalau boleh gak boleh sakit terus sampai gak mati-mati juga kalau bisa ya. Jadi beda banget. Nah, saudara belajar terbuka ya. Terbuka dalam arti gini, kadang kita tuh terlalu nyaman, udah keenakan diperlakukan Tuhan. Jadi waktu Tuhan berubah dikit dari yang kita pikirkan, langsung kita karena comfort zone ya, zona nyaman saudara. Makanya ada orang itu pembantunya pulang aja, saya menderita Bu Mercy, pembantu pulang. Gitu. Yang sana menderitanya kecelakaan, beda ya. Jadi karena kita tuh menikmati zona nyaman, kadang-kadang gini, orang yang rumahnya gak pernah banjir, udah enak gak pernah banjir. Sekali banjir, gimana coba? Wow, kagetnya luar biasa saudara. Terus rumah gua banjir, ketemu sama yang tiap hari banjir. Ya. Lalu ngomong tuh, lu banjir, iya gua 7 tahun di situ banjir. Terus dia bilang, gua bersyukur 7 tahun banjir, hari ini doang gak banjir. Kira-kira gitu ya. Jadi beda banget ya. Jadi kadang-kadang kayak Lani gak ada di sini ya, waktu kemarin di PW kan tanya, Pak Tommy kita yang biasa di zona nyaman kayak gini nih kan kadang gak bisa dikutik-kutik toh sama Tuhan. Dikutik dikit langsung, kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku gitu kan? Karena udah keenakan, udah nyaman. Gimana kita yang sudah nyaman ini belajar menghargai anugerah Tuhan. Makanya saudara, kadang-kadang kita tuh perlu melihat yang Tuhan izinkan yang di bawah. Baru kita tuh bisa tenang. Seorang prajurit pergi perang, prajurit China mau pergi perang. Di kapal perang muntah. Mana bisa prajurit muntah. Saya balik pulang aja, saya menderita. Langsung rajanya bilang apa? Panglimanya bilang apa? Tentaranya bilang, Pak ini dipulangin aja. Jangan, ikat dia. Loh, maksudnya apa? Ikat dia, kakinya ikat dua-dua, kepalanya turunin di bawah, tarik sekali-kali. Gitu kira-kira. Sampai kita sampai sana. Lihat dia masih muntah gak? Gitu kira-kira. Tahu gak? Kejam ya saudara. Jadi singkat cerita menurut cerita kuno itu, lalu dia diikat, tarik sekali-kali. Tobat, gue gak muntah lagi. Dinaikin, gak bisa muntah lagi. Saudara. Kenapa? Dia bayangin yang lebih susah daripada ini. Gua enak-enak aja sedikit-sedikit muntah. Kamu mau tahu susahnya? Kata panglimanya, gua ikat lo turunin ke bawah, masih berani muntah. Bisa ngikutin mau saya ya saudara. Jadi kadang waktu saudara hidup lebih susah, baru sadar. Waduh Tuhan,
gua ini lebay banget gitu ya. Sedikit-sedikit, nah kayak gitu saudara. Lalu ketaatan. Please belajar dari Ayub yang seperti saya bilang ketaatan. Saudara kalau ketemu Jokowi ya, saya undang semua penduduk GRI Buaran untuk datang ke istana. Waduh. Terus waktu datang kita semua kepo banget duduk sana. Bu Mercy duduk sana, Pak Tommy duduk sini, duduk, Marcel duduk depan. Semua. Lalu Jokowi tanya sama kita, hai penduduk GRI Buaran, kita mau makan apa malam ini? Jawab apa Pak? Jangan Pak, itu undangan makan malam Pak. Aduh. Kira-kira saya harus men-treat kalian, saya harus menyediakan makan apa buat kalian? Kira-kira jawab kita apa? Hah? Aduh, buaran banget. Saya itu berharap Anda itu masih ke bawah ada Jawanya. Kayak Jokowi. Terserah. Terserah Mbak D. Terserah Bapak. Yang tengah BPK. Kagak ada sungkannya saudara. Makanya saya bilang buaran banget. Kalau Marcel mau makan apa? Bisa ada BPK gak Pak? Jus? Ada gak? Ini semua. Ya itu buaran banget. Coba kalau kita masih tahu diri ya saudara. Itu raja besar. Kalian mau makan apa? Ini kan just joke ya. Aslinya kalau saudara ketemu Jokowi saya percaya gak gitu-gitu banget lah. Gitu ya. Gak sampai mempermalukan diri lah. Gak sampai. Mungkin tulis-tulis BPK. Lalu tunjukin gitu. Gak berani ngomong, ini ketunjukin. Tapi paling enggak kita, pada dasarnya, kalau seorang raja bilang, kamu mau saya sediakan apa buat kamu? Rasanya ya, kalau kita masih rada tahu diri, kita akan bilang, terserah Bapak mau sediakan apa buat saya. Bapak mau perlakukan saya seperti apa, terserah. Waduh so sweet sekali, itu tahu diri. Nah masalahnya Jokowi kelihatan, Tuhan gak kelihatan. Apa? Terserah gitu. Jangan deh. Terserahnya Tuhan itu unpredictable. Kita bisa kaget-kaget gitu ya. Kita suka Tuhan yang langkah-langkahnya predictable. Kalau main catur dia selalu kalah saudara. Karena kita yang menang satu langkah gitu. Kita maunya Allah yang kayak gitu. Jadi belajar ya. Aduh berani ngomong terserah enggak. Kadang-kadang kenapa rumahmu kenapa kebanjiran? Bisa jadi enggak Tuhan pingin kita belajar berenang? Terbuka dong. Kita tuh cuma tahu satu cara. Oh caranya harus kering. Gila. Terus Tuhan bilang enggak apa-apa lu belajar berenang mungkin. Atau apa? Ada pikiran lain saudara. Ayo coba kreatif sedikit saudara. Saudara. Dayung. Ya. Apalagi kok gak enak juga ya Pak ya. Ya, latihan apa Pak? Apa Marcel? Iya. Lu memperparah suasana juga ya. Banyak hal, kamu cuma tahu satu cara. Caranya Tuhan banyak. Apa? Mungkin juga banjir. Tuhan bilang, itu kendaraan lu ketemu gua. Bisa jadi juga gak? Bisa, gak ngerti. Dengan banjir, kamu jadi menghargai apa? Menghargai banyak hal, banyak yang kita bisa pelajari ya saudara. Dengan banjir, dengan kesulitan, kita bisa belajar survive, belajar menghargai dan lain sebagainya. Sayang kita nggak terbuka ya. Yuk next, belakang. Ya, apa guna penderitaan? Saya close sampai sini karena mau tanya jawab. Saudara catat aja, banyak hal. Penderitaan itu memotivasi, memurnikan iman kita ya. Menghasilkan karakter yang kuat. Menghargai hal positif sebelum terlambat penderitaan. Kadang dengan Tuhan kasih sakit sedikit baru kita sadar, iya ya saya banyak kali tidak fair sama badan saya. Sebelum terlambat. Kadang dengan kesakitan saudara baru ingat, iya ya. Kadang dengan permasalahan, saya nggak bisa bilang ada kasus-kasus tertentu ya. Sampai satu kali waktu Pak Tommy alami dia bisa bilang, Pak Tommy dengan cara istri saya menyakiti saya itu perselingkuhan itu saya nggak bisa terima. Tapi saya juga belajar bahwa banyak kali saya tidak memperlakukan dia dengan baik. Jadi penderitaan, permasalahan kadang menjadi momen Tuhan untuk apa ya? Untuk membuat kita tuh menghargai hal positif sebelum
terlambat. Sebelum terlambat, jadi banyak hal. Lalu mendorong kita itu untuk menghasilkan perubahan hidup. Bapak Ibu bayangkan kalau anak bungsu tidak sampai kehabisan uang, pulang enggak? Kasihan ya. Tuhan izinkan dia makan dengan makanan babi, turun jadi sama seperti babi, supaya itu mendrive dia balik pulang sama papa. Kadang Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan kita ngelewati semua, supaya bisa balik sama Tuhan. Bayangin kalau udah ambil uang papa mama, bisnis lancar, semua teman-teman tetap deketin dia, cewek-cewek, terus nggak pernah susah. Anak bungsu bakal pulang nggak ke rumah papa? Nggak bakal pulang Bapak Ibu Saudara. Jadi ini hal-hal yang kita pelajari ya. Dan terakhir ya, Bapak Ibu kita menderita karena Kristus lebih dulu menderita di depan kita. Siapa kita bilang kita enggak boleh menderita? Siapa kita? Dan jangan takut, kemarin saya bilang pada anak-anak SD, ingat ya, Pak Tong kan pernah tulis, Yesus pernah satu kali berteriak di atas kayu salib, kenapa engkau meninggalkan aku? Enough, tetelestai, genap. Supaya apa? Cuman Yesus saja yang boleh berteriak itu. Anda dan saya seumur hidup tidak akan pernah mengalami pengalaman ditinggalkan Allah Bapa. Kenapa? Sudah ada Yesus yang menanggung semuanya. Jadi kesulitan seperti apapun, Tuhan berikan kekuatan berlipat ganda menanggungnya. Ada orang bilang gini, Tuhan, aku tidak akan berdoa supaya engkau melepaskan aku dari masalah ini. Aku hanya berdoa, berikanlah aku kekuatan menanggungnya sampai akhir. Itu doa ya. Kalau cuman melepaskan itu terlalu mudah. Beri aku kekuatan untuk menanggungnya sampai akhir. Dan tahukah saudara, ayat yang paling saya sukai, Wahyu menyebut anak Allah itu dengan the lamb who was slain. Itu julukan yang disukai oleh Allah anak. Saya pernah khotbah tentang the lamb who was slain ya. Itu anak kelas 5 SD di Palembang, di SPH Palembang. Dia bisa bilang begini, kan saya khotbah itu, Jesus is my superhero. Dia bilang begini, saudara. Miss, Jesus is my superhero, but he has many scars. Bagus ya. Yesus itu superhero, tapi dia banyak luka. Saudara tahu tidak? Wahyu itu memberikan julukan the lamb who was slain. Itu hanya ada di dalam Wahyu khas Yohanes. Coba buka ya ayat itu. Yohanes itu sebetulnya who was slain, bahasa aslinya dia adalah domba yang dibantai. Tapi LAI terjemahkannya apa? Disembelih. Mari kita buka sama-sama bagian terakhir ayat ini ya. Wahyu pasal yang ke-5. Minta tolong Bapak Roni boleh baca untuk kita Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. 14, silakan Pak. Bersama-sama. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Terakhir, mari kita baca bersama-sama pasal 13 ayat 8. 1, 2, 3. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Bahasa aslinya itu espagomono. Espagomono, dibantai. Anak domba yang dibantai. Nah itu enggak ada di dalam tulisan lain kecuali khas Yohanes. Dia suka kali di dalam Wahyu itu
Lihat, behold, the Lamb of God who was slain. Dan tahu tidak, seluruh malaikat tersungkur menyembah Allah yang disembelih. Satu tanda yang Tuhan pertahankan sampai di surga adalah apa? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda derita, tanda cinta. Luar biasa. Anak Allah tidak malu menyimpan tanda kutuk, tanda penderitaan, tanda kehinaan, tanda apa? Kekalahan menempel di tubuhnya, dan itu yang dihormati di surga. Saya hanya mau bilang, saudara, penderitaan kita yang kita alami, kata 2 Korintus, Paulus bilang adalah penderitaan yang ringan, yang biasa lebih tepatnya. Kalau kamu arahkan matamu pada kekekalan, kamu akan malu bahwa anak Allah itu lahir di tengah-tengah kondisi. Kalau saudara lihat semua gambar itu Yesusnya, maaf ya, masih pakai alat penutup ketika dia disalib. Coba search di Google yang benar-benar di old cross zamannya Romawi kuno. Itu orang gak ada tertutup, saudara. Telanjang bulat supaya apa? Dijadikan kayak badut. Tuhan itu pernah menanggung seluruh kesakitan fisik dan emosi. Jadi satu. Fisik, emosi habis dibully oleh manusia berkaki 2 seperti Anda dan saya. Dia tahan sampai akhir. Hanya untuk membuktikan apa? The Lamb who was slain itu harga mati sebelum dunia diciptakan. Wahyu bilang gitu enggak? Itu cara yang Tuhan pakai. Lewat salib, iblis menghina kita di Taman Eden. Adam dan Hawa melawan Tuhan di Taman Eden. Lewat kematian, lewat cara itulah Tuhan ambil. Panggungnya dunia yang bobrok dipakai Tuhan menjadi panggungnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sudah lebih tenang? Kita ketawa sedikit yuk. Satu kali seorang anak bilang begini sama papanya, mamanya. Mama, aku udah 17 tahun. Ya terus kenapa? 2 hari lagi aku 17 tahun, Ma. Aku boleh gak pakai lipstik? Mamanya bilang, gak boleh. Mana boleh kamu pakai lipstik? Terus dia bilang, tapi Ma, Jennifer, Michelle, Maria boleh pakai lipstik. Mamanya bilang, gak bisa. Gak boleh pakai lipstik. Terus dia bilang, tapi kalau lip gloss aja boleh gak, Ma? Gak bisa. Waduh, kita pikir mamanya kejem ya. Masa anak 17 tahun? Ma, please. Tapi kemudian mamanya bilang, Johnny, Mama bilang tidak boleh pakai lipstik, tidak boleh. Ngerti mas saya? Hus. Kalau ketawa manis sekali. Wah, kaget ya. Kena Johnny kaget ya. Kenapa? Kalimat kuncinya di mana sih? Kata kuncinya kan terakhir. Waktu kita dengerin itu kita bisa mikir-mikir, kenapa sih kepo banget, ini kok mamanya rewel banget, bla bla, curiga banget kita ya. Tapi setelah kalimat terakhir, Johnny, Mama bilang jangan pakai lipstik, kita bilang puji Tuhan dia gak pakai lipstik. Nanti Johnny jadi Johanna saudara, bahaya. Aduh gini-gini. Ada berapa bisa ketawa, ada berapa masih merengut gitu ya. Nanti pikirkan di luar gitu. Saudara, aduh lelet banget sih gitu ya. Pentiumnya. Pikirkan di luar, tanya sama sebelah mulu ketawa kenapa gitu ya. Kira-kira baru sharing ya. Ya inilah kita kadang perlu sedikit mentertawakan hidup ya. Kadang kenapa? Karena chapternya belum selesai. Belum selesai, please jangan keburu-buru ngomel dulu. Belum selesai. Baru setiap selesai, baru semua ayat-ayat yang berkata ia bekerja pada akhirnya. Keluar pada waktu akhir. Jangan di depan-depan, orang bisa stres. Lewatin semua. Dan kita tahu dia bekerja dalam skala perkara. Tuhan berkati kita Bapak Ibu Saudara.